Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Roy kangen banget nih sama kabar yang ada di Indonesia. Lagi ada kabar apa ya di Indonesia? Salah satu dari sekian kabar yang lagi disimak adalah tentang perseteruan lembaga hukum antara Polri dan KPK. Mau tahu pendapat masyarakat Indonesia yang tinggal di Amerika tentang perseteruan lembaga penegak hukum di Indonesia? Berikut adalah komentarnya. Saya agak kecewa dengan Polri karena menurut saya KPK itu banyak membongkar kasus-kasus seperti kasus-kasus korupsi banyak gitu, yang mana menyangkut pautkan juga anggota-anggota yang ada di dalam Polri, seperti ya suap-suap seperti itu mungkin menurut saya. Komentar saya, aduh aneh, kayak acara komedi gitu, kayak Sri Mulyani kali ya. Lagi ngopi sebentar. Pendapat saya ya susah dibilangin ya gitu. Kedua kayak anak kecil gitu sih. Maksudnya saling menuduh. Terus sesama penerima uang ya dilarang saling menuduh. Soal masalah KPK sama Polri nggak terlalu ngerti ya. Bingung soalnya jalan ininya. Kalau menurut saya ya, karena saya mungkin udah lama tinggal di sini, agak kaget juga ya. Jadi kayaknya hukum itu mainan gitu loh. Unik-unik ya komentarnya. Kalau masyarakat Indonesia kan sangat bereaksi kalau ada pejabat yang tersangkut masalah korupsi. Kalau masyarakat Amerika gimana ya? Nah, biar bisa puas, sekarang Roy mau ajak kenalan sama teman Roy yang tinggal di Washington DC dan sekolah di Virginia Tech University. Assalamualaikum Bang Dias. Waalaikumsalam. Bang Dias, kenalin diri dulu dong. Dan apa aktivitasnya sekarang ini? Nama saya Dias Hendro Priyono. Saya sedang menetap di Washington DC. Kebetulan mahasiswa S3 di Ilmu Administrasi Negara di Universitas Virginia Tech di daerah sekitar Washington DC, Amerika Serikat. Nah, Bang Dias, komentar dulu deh tentang perseteruan lembaga hukum yang terjadi di Indonesia. Ya, kalau KPK sih ya lihatnya seru aja ya, gitu kayak nonton telenovela mungkin. Maksudnya Bang? Saya rasa di sini kita harus fair dalam melihat kasus serumit ini gitu. Jangan sampai kita terpengaruh atau terlalu gampang untuk terbawa opini publik dan langsung menyalahkan Polri. Maksudnya jangan hanya karena ada gerakan 1 juta Facebooker terus kita terus ikut-ikutan menghasut atau kita terus buat kesimpulan yang macam-macam gitu. Di Indonesia kalau ada pejabat yang terlibat korupsi pasti heboh, walau belum terbukti alias masih diduga. Gimana kalau di Amerika Bang? Kalau di Amerika itu bangsa Amerika nggak terlalu langsung mentah-mentah menelan isu korupsi gitu, bahwa orang yang katanya korup berarti udah pasti dan nggak salah lagi, pasti bersalah gitu. Jadi nggak segampang itu untuk orang di sini untuk mendiskreditkan pejabat pemerintah gitu, karena rakyatnya masih punya rasa percaya kepada pemerintahannya gitu. Beda dengan kita kali ya yang lagi ngalamin krisis kepercayaan gitu. Ada contoh kasusnya nggak? Ini Roy, kalau saya boleh cerita, ini ada contoh kayak kebetulan beberapa hari yang lalu ada seorang anggota DPR dari Louisiana namanya William Jefferson gitu, dan baru dijatuhi hukuman 13 tahun karena terlibat korupsi gitu. Beberapa tahun yang lalu ya, sekitar tahun 2005, FBI itu menemukan uang hasil korupsi Jefferson yang diberikan oleh seorang pengusaha sebesar 90.000. Dan lucunya itu uang ini 90.000 ditaruh di dalam kulkas gitu. Jadi ketahuan sama FBI. Setelah kejadian itu si William Jefferson ini ternyata masih dipilih lagi oleh rakyat Louisiana untuk jadi anggota DPR. Memang pada saat itu proses pengadilan belum berjalan, tapi sudah ada indikasi korupsi dari FBI ya. Jadi yang saya mau bilang di sini itu masyarakat di sini nggak terlalu reaktif terhadap isu korupsi, sehingga jadi kalau ada pejabat yang dituduh terlibat korupsi langsung rame-rame nyalahkan, memojokkan orang tersebut gitu ya. Buktinya yang tadi saya bilang gitu, William Jefferson masih bisa dipilih kembali walaupun ada isu korupsi yang berkembang. Oh gitu. Kalau di Amerika penanganan kasus korupsi itu oleh siapa sih Bang? Penanganannya tetap masih ditangani oleh FBI, oleh kepolisian gitu. Bang Dias, apa hukuman yang diberikan bila seseorang sudah terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi? Hukumannya ya beda-beda ya, tergantung kadarnya apa gitu ya, dan sedalam apa. Kalau nggak salah William Jefferson yang tadi saya bilang 13 tahun gitu. Wow. Oke Bang Dias, makasih banyak waktunya untuk ngobrol sama Roy Semut ya. Gitu ya. Makasih Roy. Di Amerika, penegakan hukum sangat dijaga, termasuk menggunakan asas praduga tak bersalah bagi orang yang disangka korupsi. Sekian dulu VOA Gondang Dia kali ini. Dari VOA di Washington DC, saya Roy Semut pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Indonesia.